Halo teman cuan, balik lagi di podcast kita bertiga. Ada aku, Rida, ada Alvin, dan juga ada Dian. Nah, di episode pertama kali ini itu tuh kita membahas tentang cara dapat uang yang halal dan rezeki yang berkah tanpa bikin kepala mumet. Ya nggak sih? Di sini kita bakal ngobrol santai ya tentang cari uang yang halal, mulai dari pembiayaan, bisnis, dan itu tentang cari uang yang halal itu bagaimana. Nah, sebagai pembuka, kita itu bakal bahas apa itu sistem bagi hasil. Masih banyak banget loh yang salah paham, dikira sama kayak bunga bank, padahal beda jauh banget loh. Betul, langsung aja mungkin ya ke segmen yang pertama. Apa sih bagi hasil itu? Oke, jadi gini ya, di sistem bank konvensional ini, orang mau minjem uang ke bank itu tetap wajib membayar bunga. Entah kondisi kita sedang untung ataupun rugi, kita harus tetap wajib membayar bunga itu. Betul. Nah, di sistem bagi hasil ini atau profit and loss sharing, itu konsepnya tuh beda banget sama yang namanya di bank konvensional ya. Jadi kalau misal usaha kita untung, itu keuntungannya dibagi sama rata di antara kedua pihak. Tapi kalau misalnya rugi, jika memang itu bukan pure kesalahan dari salah satu pihak, itu bakal ditanggung bareng-bareng. Makanya sistem ini tuh dinamakan sistem bagi hasil, bukan bagi resiko gitu. Nah, benar banget, di keuangan syariah itu diwujudkan dengan adanya akad mudharabah dan musyarakah. Betul. Next kita akan bahas apa sih akad mudharabah, apa sih akad musyarakah itu? Oke, jadi yang pertama itu ada mudharabah. Mudharabah itu ada dua pihak, yaitu pemilik modal atau sahibul mal dan pengelola usaha atau mudharib. Betul, jadi kayak contohnya nih teman-teman, misalnya kamu punya ide jualan kopi kekinian tapi nggak punya modal. Terus misal nih aku punya dana tapi aku nggak bisa ngelola dana tersebut dan kamu bisa jadi pengelola. Nah, aku kasihin modal aku itu ke kamu dan kamu yang menjalankan bisnis contohnya. Dan nanti kalau jika bisnisnya untung, nanti hasil keuntungan itu kita bagi rata gitu. Nah, misal 60% itu buat pengelola dan 40% itu buat modal. Nanti misalkan kita rugi karena harga bahan naik atau penjualan turun, itu kita tanggung bareng-bareng. Ya betul, adil banget kan. Dan yang penting tuh nggak ada yang dirugiin. Dan yang paling penting itu nggak ada yang namanya unsur riba sama sekali. Oke, karena prinsipnya kejujuran dan keadilan, jadi bank syariah itu nggak hanya duduk nunggu cicilan, tapi juga ikut memantau usaha nasabahnya agar benar-benar berjalan. Nah, dan hal itu tuh yang bikin hubungan antara lembaga keuangan dengan nasabah itu jauh lebih manusiawi. Nggak cuma kayak sebatas pemberi pinjaman dengan nasabah saja, tapi kayak partner bisnis yang sama pengen benar-benar sukses bareng-bareng. Nah, selain itu, sistem ini juga membuat ekonomi tumbuh lebih sehat karena dana itu disalurkan benar-benar produktif, bukan cuma muter di angka bunga aja. Ya setuju banget, karena kalau misal semua orang mikirnya gimana sih cara kita untung bareng atau bukan siapa yang paling banyak dapat untung, itu ekonomi bakal jauh lebih adil. Oke, jadi kesimpulannya itu sistem bagi hasil itu bukan cuma tentang bagi keuntungan, tetapi juga ada tanggung jawab, transparansi, dan keberkahan. Nah, yang paling keren itu sistem ini tuh bisa jadi solusi buat kamu yang pengen buka usaha tapi takut riba, karena prinsipnya itu jelas, halal, dan saling menguntungkan. Nah betul, dan oke deh, mungkin segitu dulu obrolan kita pada hari ini. Di episode selanjutnya kita bakal bahas dua akad utama lain dalam sistem bagi hasil, seperti ada mudharabah, musyarakah, dan yang lain-lain. Dan yap, pastiin kamu juga follow podcast Cuan Halal biar gak ketinggalan update-update selanjutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dan ingat, cari cuan boleh,
asal halal bro. Oke, bye.